Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1141 Patung. Monster beruang hitam melanjutkan perkataannya, dengan serius dan dilihat semua orang, yang termasuk di tempat ini. Seharusnya adalah Raja Monster Kura-Kura dari Raja Monster kuno. Raja Monster Kura-Kura. Dimas Wu kaget mendengarnya, tatapan matanya terlihat sangat kebingungan. Monster beruang hitam mengangguk, dengan serius mengatakan, usia Raja Monster Kura-Kura sangat panjang, tidak bisa dibandingkan dengan usia manusia ataupun monster yang lain. Apakah mereka bersedia? Mereka akan melakukan hibernasi, tidur dalam beberapa bulan. Mungkin karena itu pula lah, di tempat ini, tidak ada patungnya. Setelah mendengar hal tersebut, wajah Dimas Wu tetap terlihat kebingungan, bertanya, apa maksudnya? Di tempat ini tidak ada patung, dengan usia panjang klan monster kura-kura. Dimas Wu juga tahu, klan monster kura-kura memiliki usia yang sangat panjang, di bumi. Usia rata-rata kura-kura biasa juga lebih panjang dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan kura-kura. Tidak aneh, tetapi dia sama sekali tidak paham, apa hubungannya patung dengan usia panjang klan monster kura-kura. Monster beruang hitam tidak langsung menjawab pertanyaan Dimas Wu, tetapi dia malah balik bertanya, kamu seharusnya sudah mengetahui alasan monster dan siluman di seluruh daratan disegel bukan? Dimas Wu mengangguk, langsung menjawab, tahu. Monster beruang hitam setelah itu dengan tenang mengatakan, zaman dahulu kala, aku pernah bertemu dengan klan monster kura-kura di sebuah tempat. Klan monster kura-kura biasanya tidak terlalu ikut campur dalam masalah dunia. Oleh karena itu saat itu, aku sama sekali tidak memiliki keinginan buruk apapun pada monster kura-kura tersebut. Bahkan aku juga membantunya melakukan sesuatu. Waktu itu, dia tidak sengaja memberitahuku sesuatu. Larvis Wu sedang beradu kekuatan dengan Raja Monster, ketika mensegel daratan siluman. Dia sangat tertarik pada Raja Monster Kura-Kura, oleh karenanya, sudah waktu itu sama sekali tidak menekan Raja Monster Kura-Kura, tetapi membujuknya. Sampai di situ, mata Dimas Wu bersinar, dia berpikir sejenak, kemudian lanjut bertanya, maksudmu adalah, sampai sekarang Raja Monster Kura-Kura masih hidup? Mungkin saja. Monster beruang hitam mengangguk, dengan tegas menjelaskan, usia klan Monster Kura-Kura benar-benar sangat panjang, tanpa dilebih-lebihkan, jika tidak ada seorang pun yang menghabisinya, dia bisa terus hidup. Jika Raja Monster Kura-Kura yang dibujuk oleh Larvis Wu benar-benar masih hidup, sekarang setelah bertahun-tahun lamanya, mungkin saja tingkatannya yang dulu dari Raja Monster, sudah menjadi Raja Monster paling kuat. Menurutmu, Raja Monster yang sangat kuat dan berusia panjang ini, mungkinkah seseorang bisa menghabisnya? Selesai mendengarnya, muncul begitu banyak pertanyaan di dalam benak Dimas Wu. Monster yang dibujuk oleh Larvis Wu ini, jika benar-benar masih hidup, kalau begitu di mana mungkin monster itu berada? Mengapa Larvis Wu hanya bisa tertarik padanya? Apakah Larvis Wu sudah memberinya tugas yang sangat penting? Bertahun-tahun sudah berlalu, mungkinkah dia masih menerima perintah dari Larvis Wu? Dan dia sendiri, apakah dia tahu keadaan Larvis Wu akhir-akhir ini? Ada begitu banyak pertanyaan, tidak ada yang jawabannya terpikir oleh Dimas Wu. Setelah mendengar cerita dari monster beruang hitam, Dreamy Du kemudian berpikir panjang. Hanya binatang api raksasa, tidak memberikan respons yang kuat. Dia mendengar percakapan antara Dimas Wu dan monster beruang hitam. Melihat sekelilingnya yang tidak ada apapun, ada kekecewaan di dalam matanya. Awalnya, dia mengira di tempat ini bisa ditemukan patung Raja Monster. Dengan begitu dia bisa menghancurkannya. Kemampuannya akan meningkat drastis, tetapi sekarang, semua pemikiran tadi menghilang sudah. Binatang api raksasa tidak bisa menahan dirinya dan menghela nafas. Ketika menghela nafas, tubuhnya yang besar itu, duduk di atas landasan besar itu. Hong Long Long.
Ketika tubuh besar binatang api raksasa berada di atas landasan, di tempat yang sangat luas itu, tiba-tiba saja bergetar. Berikutnya, muncul sebuah cahaya, memancar dari landasan tersebut. Apa yang telah terjadi? Wajah Dimas Wu berubah. Dia ingin mencari tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia melihat, binatang api raksasa yang berdiri di landasan, perlahan-lahan berubah menjadi batu, dimulai dari kaki dan tangannya, perlahan-lahan bergerak ke arah tubuhnya. Seolah-olah, di detik berikutnya, dia akan berubah menjadi sebuah patung. Buruk sekali. Dimas Wu segera berteriak, dia berpikir untuk menghentikannya, tetapi, dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Dreamy Du dan monster beruang hitam, juga ikut-ikutan kalang kabut, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu binatang api raksasa yang mulai berubah menjadi batu lebih kebingungan lagi, dia ketakutan setengah mati, sekarang kaki dan tangannya sudah berubah menjadi batu, dia sama sekali tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat tubuhnya yang perlahan-lahan berubah menjadi batu. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa bisa seperti ini? Binatang api raksasa berteriak keras, dia benar-benar sangat ketakutan. Hanya saja, menghadapi perubahan yang sangat tiba-tiba ini, Dimas Wu memiliki pengetahuan yang cukup luas, sekarang dia berharap bisa menggunakan pengetahuannya. Tergesa-gesa, Dimas Wu melancarkan serangan telapak tangan, saat serangan itu meluncur keluar, gelombang kekuatan tiba-tiba saja bergerak menembus udara, menuju ke arah landasan batu yang ada di bawah binatang api raksasa. Dimas Wu tidak memiliki pilihan lain, dia mencoba menggunakan cara tersebut, semuanya dimulai dari landasan tersebut, dia pun akan mencobanya sekali. Hong Long Long. Gelombang kekuatan yang besar menerjang landasan yang sangat besar itu, landasan itu bergetar sebentar. Dimas Wu berhenti, mengerutkan dahinya memperhatikan binatang api raksasa yang terus menjadi batu. Kali ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.